dari pertandingan. Padahal saya lagi mimpin Bang Nu. Mimpin induk, iya mimpin induk besar. Saya lagi mimpin, tumbang saya Bang Nu. Ketika induk itu ditarik sama musuh sebelah, ya kan, muntah darah saya langsung. Akan perawan. Saya baca di itunya tuh, ya kan, baru 17 tahun itu. yang meninggal itu yang Baru tadi sore. bambunya dipakai. Iya, saya harus ambil itu. Saya ambil, saya serut, ya kan, saya masukin ke gagang joran. Diritualin lagi ke mbahnya. Ikannya tuh. Sampai tuh ikan nggak mau Bang Nu, cuman kepalanya aja begini. Wok, Besar tuh ya. wok. Panggil, kedinya lari, sono kiri ya kan, Bang Serok lari. Wah, panitianya lari. Ingin banyak orang ingin nyaksin itu, ya kan, ingin nyaksin itu. Mendem Bang Nu. Tarik Bang Nu, ya kan, mau diserok, berubah Bang Nu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Timur Misteri bareng Gue Ibnu. Oke, di kesempatan kali ini lagi-lagi nih gua ngundang narasumber yang mempunyai kisah pengalaman horor. Untuk kali ini beda banget. Narasumber gua kali ini ada kejadian ketika memancing horor nih. Suatu kejuaraan memancing, dia melalui jalur mistis. Nah, seperti apa ceritanya? Lebih baik kita berkenalan sama narasumbernya langsung nih. Di samping gue sudah ada Abang Brody. Abang Brody, apa kabar Bang Brody? Sehat. Thank you nih. Bang Brody udah mau diundang di Timur Misteri berbagi pengalaman horor memancingnya nih. Terima kasih Bang Ibnu. Oke, Bang Brody, udah berapa lama Bang sebenarnya lo bergelut di dunia mancing ini? Saya bergelut di dunia mancing ini sebenarnya kalau dibilang lama ya, udah lama banget gitu Bang Nu. Oke. Jadi dibilang lama itu mungkin kisaran kalau sekarang ya kan 15 tahun ya, 15 tahunan. kurang lebih segitu. Waduh, berarti udah tua banget di dunia pemancing ya? Ya, saya banyak makan ibaratnya asam garam di dunia mancing, susah senangnya, sedihnya di situ, suka dukanya. Oh banyak ya, ternyata nggak cuma sukanya tapi dukanya. Iya Bang Nu. Oke, awalnya sebelum masuk ke cerita horor tentang mancing lu nih Bang, gue pengen tahu dulu background caddy ini gitu. Jadi caddy ini tuh awalnya gimana sih kalau lu bisa jadi caddy gitu? Awalnya itu kita dari hobi ya, ikut sama temen ya kan, ikut-ikut orang bos-bos besar. Bos besar itu yang membutuhkan, yang jelas ya kan, membutuhkan bantuan. Nggak mungkin dong dia mancing sendiri, ya kan, dia mengurusin peralatan mancing sendiri. Nah, adanya kayak di seperti itu Bang Nu. Jadi saya ya kan bukan berinisiatif tapi dipanggil, mungkin karena dulu masih muda itu saya nggak berpenghasilan dan segala macam, dilihatnya saya itu rajin, nah diajak lah ya kan, Brody ya kan, mau nggak kamu ikut saya mancing? Loh, saya kan langsung ya ayo Pak gitu, dan saya nggak ada berpikiran apa-apa tuh ya kan, pokoknya ikut mancing aja ya kan, ikut mancing terus di situ ya kan, saya banyak belajar juga. Di situ senang saya tuh ketika mendapatkan tipsnya, ketika menang pun kita dapat uang, bisa beli ini beli itu, bisa bahagian keluarga di situ. Tapi banyak dukanya Bang Nu. Iya. Dukanya pasti kan salah satunya nih kejadian horor ya tentang perlombaan mancing ini ya. Salah satunya itu Bang. Tapi tahan dulu Bang Brody, gue nggak pengen ke situ dulu nih. Gue lebih penasaran sama job desk caddy-nya ini gitu kan. Maksudnya kan setahu gue ya, yang di caddy ini tuh kan golf ya. Ternyata mancing juga ada ya? Wah, justru sekarang ini, apalagi di era sekarang ya. Iya. Di era sekarang itu caddy mancing itu lumayan gitu Bang Nu. Apalagi di ya maaf ya, misalnya di Galatama ya kan. Itu ya kan dibilang perjudian ya bukan perjudian gitu. Tapi memang menghasilkan pundi-pundi rupiah di situ. Apalagi buat kita yang punya keahlian di bidang caddy. Itu saya bersyukur banget bisa mancing ya kan, segala macam. Saya punya keahlian di bidang caddy. Saya bisa nyalurin hobi saya, ya kan, saya bisa menghasilkan uang dari situ. Kalau dibilang uang dari hobi ya? Iya betul. Kalau bilang nominal gitu kan, nggak kalah lah sama gaji UMR. Oke, berarti besar juga jadi kayak dia. Ya, gitulah. Oke. Untuk satu kali pertandingan memancing nih, biasanya itu tugas caddy itu apa?
Di situ Yang saya pertama nih, dari yang mulai pertama start tuh, nih, dari mulai start, bos ya, ngajakin mancing lah, gitu. ya dapat callingan nih dari bos ya Iya. kan. Brody, nanti jam sekian mancing di sini. Oke lah, langsung deh tuh ya kan. Saya OTW berangkat, saya siapin semuanya yang mau kita mau tempurnya di mana nih gitu kan. Oke. Kita mau tempurnya di mana, apa mau di Galatama atau di tempat yang lain ya kan. Biasanya bos itu udah pasti kasih tahu ya kan jobnya di mana nih. Itu Oke. kita siapin tuh dari peralatannya dia ya kan sampai maaf sajennya dia pun kita siapin. Oke. Sajen, berarti ada sajen juga nih. Betul. Nah, untuk skillnya ini berarti tetap dari si bos, skill memancingnya. Ya nggak semuanya itu dari si bos, tapi skill dari kita kayak gini. Kita yang tahu, kita tahu lapangan, kita yang harus tahu itu posisi ikan di mana, ya kan? Oke. Pergerakan ikan seperti apa, ya kan? Suhu air seperti apa, ikannya ada di mana. Itu yang dibilang kayak gitu mahal. Oh, di situ ya. Di Jadi situ. Oh, iya. yang nyetir si pemancing ini. Ya betul, memang ya kan sebagai si ya kan bos itu, owner itu ya kan bos kita, dia cuma player doang. Tapi Oke. kita yang mengarahkan tuh kita semua. Iya. Kita kayak gitu. Kalau kita salah umpan, salah nggak tahu cuaca ya. Hmm. Ya udah lenyap gitu aja. Berarti termasuk umpan ini dari Kedi ya, Iya betul. yang udah tahu kondisi segala macam kondisi. Iya gitu. harus tahu kalau kayak gitu harus tahu, harus hafal sama kondisi cuaca ya kan, tekanan air seperti apa, suhu air seperti apa. Dan yang paling penting itu kita harus lihat kiri kanan kita musuhnya tuh seperti apa. Oke, untuk umpan ini sendiri, Brody, penting banget nggak dalam dunia memancing nih? Umpan dibilang penting banget gitu, penting banget. Kita jangan sampai salah umpan. Oke. Gitu. Salah esen, salah umpan itu fatal. Satu cuaca. Cuaca tuh ngaruh banget buat Ngaruh umpan. banget buat esen. Kita ngomongin umpan, kita juga ada produk yang bagus nih ya. Produk apa itu Bang Dok? Buat teman-teman nih yang suka mancing, terutama mancing Galatama lele, gue ngerekomendasi banget nih. Kalian beli produknya dari Jokel Fishing. Karena di sana ada umpan judol. Judol ini berbahan dasar daging biawak dan ada 3 varian. Untuk yang pertama, ini yang warnanya pink. Ini varian es doger. Ada lagi yang warnanya hijau. Ini varian daun pandan. Dan juga ada yang warnanya oranye. Ini varian jeruk. Buat para angler mania Galatama, pastinya ini makanin banget karena nggak kenal situasi dan nggak kenal musim. Ada satu lagi nih yang gue nge-recommended banget buat para angler mania, terutama pemancing Galatama, yaitu esen dari Jokel Fishing yang varian Grand Loka. Esen ini cocok banget kalian pakai buat media-media umpan alam. Nggak kenal situasi, lagi-lagi nggak kenal sama cuaca. Ini esen makanin banget, bray. Jokel Fishing ini ada di mana-mana, di toko online ada semua. Langsung aja nih, kalian intip di aplikasi Oren. Nanti semua linknya ada di kolom deskripsi. Dan juga kalian juga bisa hubungin di nomor WhatsApp yang gue cantumin di video ini. Ini langsung dari ownernya Jokel Fishing. Para pemancing juga mau beli langsung nih. Umpan ini nih udah beredar banget di segala empang pemancingan. Dan kalian bisa juga langsung datang nih ke tokonya Jokel Fishing yang ada di Jalan Angkatan Laut nomor 10 Pondok Gede Bekasi di Jati Makmur. Nah, di Jokel Fishing ini kalian juga nggak cuma beli buat umpan ikan lele. Ada ikan mas, ada ikan bawal, ikan patin, pokoknya segala macam umpan ada di Jokel Fishing. Nggak cuma umpan-umpan yang gue tampilin tadi. Banyak varian-varian umpan yang bisa kalian beli di Jokel Fishing. Pastinya lengkap dan murah banget. Gue nge-recommended buat semua para hobi pemancing. Nah, kita masuk ke poin yang paling gue penasaran nih Brody, di dunia memancing ya. Nah, untuk memancing sendiri kan berarti itu ada pendaftaran. Betul. Untuk di cerita horor lu ini tiket berapa pendaftarannya Bang Brody? Begini Bang Dok, ya kan. Kalau yang ini yang waktu nih event buat yang ini yang di horornya saya nih waktu dulu itu yang di tiket 10 juta Bang Dok. 10 juta. 10 juta. Hadiahnya uang ya? Hadiahnya mobil Bang Dok. Mobil. Wow, mancing sampai hadiahnya mobil. Mobil Bang Dok. Gokil, itu juara pertama tuh. Itu juara pertama mobil dan sisanya uang. Oke. Ceritanya gimana Bang Brody? Jadi ini beban buat saya sebenarnya. Ketika bos bilang
kita harus menang, kita harus bawa pulang mobil itu. Di situ saya berpikir Bang Nu, situ saya berpikir keras. Saya kemana ini? Saya bingung. Sedangkan di situ mata pencarian saya kan, saya harus bikin bos menang. Ketika saya mentok dan buntu, saya bertemu sama sahabat lama saya tuh. Oke. Saya cerita ke beliau ya kan, Bray, ya saya manggil begitu kan, Bray, gua lagi gini-gini nih ya kan. Oh, terus dia bilang, udah, lo yuk ikut gue. Diajaknya kemana? Udah nanti ke sana. Mau kemana ini? Ya kan? Saya tanda tanya di situ. Ya udah, pokoknya kamu tenang-tenang aja, ya kan? Udah, pokoknya nanti juara kamu ikut ke guru saya. Tadi ya kan? Saya di situ saya belum percaya tuh, belum percaya Bang, ya kan? Ah masa sih? Selama saya mancing, saya kan kayak berpengalaman, ya kan? Selama saya mancing itu saya ya kan nggak percaya sama hal mistis tuh, saya nggak percaya. Awalnya. Hal yang goib-goib itu saya nggak percaya karena saya pikir tuh semua itu kita atur sama ya kan ideologi kita, ya kan? Sama pokoknya sama skill kita. Oke. Pokoknya masuk logika lah, ya kan? Tapi karena tekanan dari si bos, tekanan dari bos saya, ya kan? Waktu semakin hari, ya kan, makin mendekati waktu pertandingan. Sedangkan tiket sudah dibayar segala macam, ya kan? Selang 2 minggu lagi, 2 minggu lagi. Permainannya tuh. Saya udah ditekan terus sama si bos, ya kan? Sama si bos. Gimana bro nih? Udah pikirin belum gini-gini, ya kan? Nang bos, ya kan? Saya cerita tuh, ada kawan ini, udah. Saya dikongkosin, kamu berangkat sekarang, kamu harus ada hasil. Diongkosin saya masih bos, ya kan? Saya kaget dong diongkosin kan, enggak nanggung nih ngasih uang 3 juta ke saya. 3 juta itu buat saya berangkat ke guru itu, ke ritual itu. Oke. Nah, pada saat itu saya nggak berpikir apa-apa Bang. Saya ngelihat uang ya wajar lah ya kan, manusia ngelihat uang itu pasti ya kan hilap. Nah, di situ saya udah tenang ya kan, ada uang ya kan, yuk berangkat. Cari lah gitu. Saya cari, ya kan, saya jalan daerah, boleh disebut? Ya kan? Iya, kalau nggak keberatan nggak apa-apa. Ya kotanya aja, Oke. ya kan, daerah Sukabumi. Wow, jauh ya? Ya, di gunung. Oke. Saya diajak sama beliau ke sana. Oke, berangkat tuh. Sewa mobil, saya nggak punya mobil. Ya kan, pada saat itu memang ya kan keadaan susah. Saya sewa mobil sama teman saya, sama kawan saya itu, dia yang mandu saya ke sana, ya kan. Awalnya saya ke sana. Berangkat itu ya kan, sampai kalau nggak salah tuh saya habis isya lah sampai di sana. Parkir mobil, jalan lagi naik ke atas gunung. Bang Nu, naik ke atas gunung. Kondisi kiri kanan, wah saya merinding. Ini kanan tuh udah Hutan gitu. Ya dibilang hutan gunung gitu kan. Iya. Gunung, saya takut di situ, takut antap maya, bukan takut sama itu ya kan, bukan sama yang goib-goib, tapi saya takut ada macan atau ular begitu. Hewan buas. Nyatanya hewan buasnya. Nah di situ saya udah perasaan udah nggak enak tuh jalan itu. Udah tenang aja, nanti kita sana jalan. Masih lama, bentar lagi, masih lama. Saya selalu tanya terus. Udah kamu sabar aja, teman saya marah tuh ya kan. Kamu mau sukses nggak sih, ya kan? Saya udah nggak bisa balik nih Bang. Saya nggak bisa kebalik, nggak bisa bilang saya tolak ya kan, saya pulang aja. Nggak bisa mundur. Terusin gitu. Ya udahlah, udah paling tanggung, saya terusin. Oke. Datanglah ke sana, sampai di sana, ya kan ada gubuk kecil tuh Bang. Ada gubuk kecil, di belakang ada pohon kelapa, ada empang juga, kan ada empang juga. Disitulah saya ya kan bertemu. Di situ saya ya kan ngobrol-ngobrol dulu, belum langsung ritual atau gitu, belum. Tanya-tanya, pertanyaan. Ya kisaran ada 1 jaman lah ya, udah sambil rehat di situ. Nah, baru saya jelasin maksud dan tujuannya apa. Ya kan? Dukun ini bilang, bisa. Kamu harus jalani ritual ini. Oke. Selama 1 minggu. Seminggu? 1 minggu Bang. Wow, lama banget. Saya apa ya, langsung pecah otak itu kayak seminggu.
Sedangkan pertandingan kan 2 minggu lagi. Iya. Saya masih seminggu di situ. Saya takut nanti bisa diapa-apain nih. Iya, Ya kan? iya. Takut. Ya di situ ya kan saya sama dukunnya. Saya disuruh ritual. Nah, saya dimandiin dulu Bang Nuk. Mandiin. Mandiin pakai air kembang. Saya yang dimandiin. Nah, saya dimandiin pakai air kembang. Di situ ya kan saya diritualin. Hari pertama, hari kedua ya kan saya masih nginep di situ, suruh puasa mutih. Nggak boleh makan yang itu, pokoknya saya nggak boleh makan nasi putih aja, saya nggak boleh makan. Makannya ubi Umbi-umbian. tuh, umbi talas yang Iya. biasa kita pakai itu ubi talas, itu doang, nggak ada yang lain lauknya. Minumnya air kelapa, nggak boleh minum Berapa air lama putih. tuh? Itu selama seminggu. Seminggu itu. Itu ritual bukan itu aja Bang. Oke. Ritualnya tuh banyak, bukan itu aja. Singkat cerita tuh saya di hari keempat, saya direndam di empang yang itu tuh, Diceburin. diceburin. Situ saya bener-bener ngerasa, wah Bang Lu, dari kiri, dari kanan, itu saya nggak boleh gerak, nggak boleh gimana. Apapun yang terjadi pada kamu tidak boleh ya kan membuka mata. Kamu pokoknya yang apapun yang terjadi di situ, kamu nggak boleh membuka mata, nggak boleh bergerak, nggak boleh kabur dari situ. Terus apa yang lo rasain Bang? Bang Lu, itu perasaan saya ya, dari kiri, dari kanan, itu sosok besar, tinggi. Padahal saya merem Bang Lu, saya merem tapi kelihatan jelas. Ada rasanya gitu. Hampir kelihatan nyata Bang Lu. Hampir kelihatan nyata tuh, besar banget, kelihatan seperti mata. Tapi saya nggak berani buka mata karena pantangan yang itu. Iya. Saya mau, jujurnya saya mau kabur itu. Tapi karena saya di dalam empang itu, dipendem di situ, Iya. ya kan? Saya dipendem di situ, saya nggak bisa berkutik ya. Udah, saya gimana ini, ya kan? Saya ya kan baca-baca apa yang saya bisa baca gitu. Saya mah nggak bisa baca apa-apa, tapi saya nggak apalah saya bisa baca ya kan? Iya. Ya kan? Ya Tuhan cuma lindungin saya udah, gitu. Ya kan? Udah begitu saya sampai pagi jam 5 subuh itu saya ternyata saya udah pingsan di situ. Dalam kondisi nggak sadar. Udah nggak sadar. Jam 5 subuh kata teman saya dibangunin, tapi Iya. saya sadar itu ketika udah matahari udah keluar. Oh. Belum sampai di situ Bang. Itu karena udah hari keempat. Belum sampai di situ. Masih ada lagi. Ini yang lebih ibarat saya nih ya kan, mau selangkah lagi saya tuh ibaratnya berhasil ya kan. Tinggal beberapa hari lagi, 3 hari lagi ya kan. Nah, hari ke-5 nggak terjadi apa-apa ya kan, ritual biasa, masih puasa juga ya kan, masih di situ. Kalau nggak salah hari ke-6 itu pas malam Jumat. Oke. Malam Jumat panggil lah saya ya kan. Panggil saya ke satu ruangan, panggil duduk depan, ada depan ya kan. Terus sajian banyak segala macam, udah bau-bauan, udah kemenyan segala macam, itu segala ritual ada di situ semua. Nanti kamu bawa ya kan senjata, kamu bawa ke sini. Senjata. Ya maksudnya itu ya senjata yang kita mau pakai itu ya joran kita, itu alat-alat pancingannya. pancing. Iya, alat-alat pancing. Oke. Itu alat-alat pancing kamu bawa ke sini. Karena saya mau kasih isian terakhir. Gitu. Tapi ini berat buat kamu. Wow. Ini berat buat kamu. Ini hanya dilakukan 1 malam. Oke lah, emang saya udah siapin kan, joran itu udah saya siapin. Iya. Ya kan? Takut memang udah itu saya bawa, emang udah saya bawa di mobil. Ya kan? Teman saya panggil, suruh bawa, diambilin tuh. Ya kan? Itu pada malam Jumat. Malam Jumat itu hari ini. Dibilang hari ini, saya bingung hari ini apa. Hari ini kita berangkat ke kuburan Bang Nu. Mau ngapain ke kuburan?
pasti bertanya kan, tahu bang lu, cuma mau ngambil bekas ngukur itu bang lu, bekas ngukur mayat. Itu kan biasa ada orang tuh ngukur mayat, ada yang pakai bambu, Iya, ada iya. yang pakai kedabong pisang. Iya, iya. Nah ini yang pakai bambu bang lu, Diambil. diambil. Saya harus ngambil sendiri situ. Wow. Berarti ada orang yang baru meninggal dong. Iya memang, iya kebetulan memang itu dibilang Pas enggak, gitu momennya. itu momen bukan pas lagi, mungkin emang udah dari itunya udah jalannya ke situ bang lu. Iya, iya. Mungkin di Di hari jalan ke-6 ke ini situ. pas gitu Nah ya. yang dicari pun ada di situ, bener. Itu makam perawan, Iya, iya. makam perawan. Saya baca di itunya tuh ya kan, baru 17 tahun itu. Yang meninggal itu yang Baru tadi sore. bambunya dipakai. Iya, saya harus ambil itu. Saya ambil, saya serut, ya kan? Saya masukin ke gagang joran. Diritualin lagi ke mbahnya. Saat ngambil itu nggak terjadi apa-apa bang Nur. Oh, malah nggak jadi apa-apa. Enggak. Di situ nggak horor justru. Di situ justru efeknya bukan di situ bang Nur. Oke. Oke lah, ritual itu ya kan udah berhasil. Deh, saya dengan bangganya bilang ke bos ya kan, ini masih mau pertandingan seminggu lagi kan. Saya bilang sama si bos ya kan. Nah sedangkan di situ ada beberapa tantangan bang lu yang nggak boleh saya langgar. Saya langgar ya kan, nggak boleh. Pantangan berarti ada Ada pantangan pantangan. aja lagi. Iya. Nggak selesai sampai situ gitu. Wah tapi saya kunci bang lu, saya nggak berani ngomong ke siapapun atau di mana pun ya ini karena saya kunci ya. Privacy gitu. Privasi saya ya kan. Iya. Ini dibilang aib saya juga ya kan. Oke, oke. Saya nggak berani bilang. Itu joran bang Nuk ya kan, saya bawa. Ini udah di hari pertandingan. Ya udah belum Belum. hari pertama saya pulang, Oke. saya laporan ke bos begini ya kan. Ya udah taruh, itu masih dikasih kain putih bang Nuk, joran itu kain putih, taruh di belakang ya kan, di kamar saya tuh. Itu mal blok blok. Saya nengok apa ya kan, joran saya gerak sendiri. Saya sampai saya kan biasanya joran itu ada itunya tuh ya kan, saya ikat tuh, saya taruh di gantung. Angin kencong bang Lu. Saya ngeliat sosok bang Lu, perempuan bang Lu, masih muda, perempuan Muda. iya, tapi dia nggak ngomong apa-apa, cuma ngeliatin saya. Itu bang Lu ya kan, bukan sehari bang Lu, sampai di hari pertandingan bang Lu. Yang lebih parahnya lagi, di hari pertandingan itu saya tumbang bang Lu, muntah darah saya di situ. Malah kejadian seperti itu yang tadinya kita ritual itu untuk melewati itu gitu. Iya bang Lu, saya itu bingung bang Lu, padahal saya udah yakin banget pasti menang dong, karena saya ngelakuin dengan ekstrim banget dong. Iya. Ternyata ya kan di area itu bukan satu bang Nu, lawan saya lebih parah bang Nu. Saya kalah tua kalau bicara Gua itu. Gua ngerti. Berarti tumbangnya lu tuh karena persaingan hal Betul, mistis ini. Betul bang Nu. Oke. Saya Udah segitu effortnya padahal ya. Segitu udah effort, saya udah seneng Iya, banget iya. dong ya kan. Di situ saya nggak menang deh. Ya kan? Nggak menang. Saya tumbang, saya kalah. Karena kan kuncinya di saya. Bos mah tinggal player doang. Iya. Kuncinya di saya. Saya yang tumbang. Di saat itu juga. Di hari pertandingan. Padahal saya lagi mimpin bang Nu. Mimpin kemenangan. Mimpin induk besar. Saya lagi mimpin, tumbang saya bang Nu. Ketika induk itu ditarik sama musuh sebelah, ya kan, muntah darah saya langsung. Gila ya. Wah bang Nu, dari pertandingan itu yang udah ngerasa ya kan aura mistis. Saya keliling deh ya kan, keliling kolam tuh. Saya ngeliling kolam ya kan, wow, saya bilang ya kan, saya ngelihat yang namanya dupa segede-gede gini. Dupanya segede-gede gini, bukan punya saya, punya musuh. Iya. Punya, Tapi punya dibolehin pemain gitu lain. bang sama panitia di sana gitu. Oh kan enggak. Oh iya, dupanya ditaruh ya. Iya, tidak ibaratnya tidak melanggar apa-apa peraturan di situ. Gitu. Iya.
Yang melanggar kan hanya diumpan. Gitu. Oh, larangan, umpan-umpan larangan Larangan, gitu. iya. Kalau itu kan nggak melarang apapun. Ya mau dupa mau apa ya silakan, sajen segala macam nggak jadi masalah gitu. Oke. Ya di situ Bang Nu ada kejadian aneh Bang Nu. Jadi kejadian ini gini Bang Nu. Ya kan. Ini ya kan ada orang lagi mimpin lah, ya kan. Pertama orang lagi mimpin, ya kan. Nah ini bilang sama si bos, ya kan, si bos. Bos tenang bos, ya kan. Hari ini kita juara. Udah pede, saya tuh udah pede banget, ya kan. Baca mantra saya di belakang sambil bongan di umpan tuh, ya kan. Bos lempar bos. Bang, lu baca mantra. Baca mantra dong. Berarti ada ritual. mantra yang dikasih dong. Ada. Oke. Itu buat diumpan. Baca mantra, ya kan, kemenyan, bakar, ya kan. Itu udah pasti tuh di Tio, itu saya udah pakai. Oke. Di situ Bang Nu, ya kan. Set sama bos. Bah. Ikan Bang Nu, gede-gedenya ikan Bang Nu. Saya udah seneng banget itu Bang Nu. Dang, Ikannya tuh. sampai tuh ikan nggak mau Bang Nu, cuman kepalanya aja begini. Buak. Besar tuh ya. Panggil. Kayak dinya lari, sono kiri ya kan, yang seroknya lari. Wah, panitianya lari. Ingin banyak orang ingin nyaksin itu, ya kan, ingin nyaksin itu. Mendem Bang Nu. Oke. Tarik Bang Nu, ya kan, mau diserok, berubah Bang Nu. Jadi lobster, tahu nggak lobster Bang Nu? Yang buat kamar mandi yang bolong-bolong itu. Ventilasi. Yang buat ventilasi kamar mandi yang bolong-bolong warna coklat, jadi itu Bang Nu. Di situ saya udah mulai nyesek Bang Nu. Jadi bener ikan yang lu lihat. Semua saksinya banyak Bang Nu kan. Banyak itu sampai kayak yang tukang seroknya pun udah pasti juara itu. Iya. Wow. Berubah ya. Berubah. Di situ saya ya kan langsung nyesek dada saya. Serangan pertama. Itu mungkin serangan pertama ya. Nyesek saya langsung. Tapi masih kuat. Jadi ikan selanjutnya berhasil kita tarik, tapi nggak segitu besar sama yang tadi berubah tuh. Akan mimpin, kita masih mimpin posisi. Ini Bang Nu, saya lagi di posisi mimpin itu, tiba-tiba saya tumbang Bang Nu. Padahal nggak terjadi apa-apa ya, cuma musuh yang sebelah itu jentak ikan lebih besar dari ikan saya, berhasil ditarik. Muntah darah saya di situ Bang Nu, tumbang saya. Ketika dia lagi narik ikan. Iya, dia berhasil narik ikan itu, saya muntah darah tumbang. Saya udah nggak sadarin diri, saya tumbang di situ sudah muntah darah. Ya kan? Saya sadar itu udah dibawa ke rumah sakit. Sampai dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit. Anjir, merinding gua. Di situ, ya kan, saya masih penasaran dong. Setelah saya sadar, saya tanya di bos segala macam sama teman-teman yang lain mau kru, ya kan. Di situ kita mana mobilnya, saya jadi kayak orang gila. Anjir. Mana mobilnya? Ya, kita pulang bawa mobil kan, saya sampai begitu. Iya. Depresi mungkin ya. Apa gimana Ya pada saat itu mungkin perasaan saya itu saya menang. Perasaan itu saya menang Bang Nu. Iya. Oke. Saya dapat mobil perasaannya. Pas lu sadar ini nanyain mobil gitu Saya lah. nanyain mobilnya mana? Bos, mobil mana? Iya. Otomatis dong kalau dapat mobil saya dapat fee-nya dong. Iya. Saya tanyain, Brody, kita kalah. Loh, kita belum rezeki kita. Udah, ya kan? Saya diem. Ya kan? Dalam hati saya sia-sia seperti ini. Oke. Apa yang saya lakuin? Udahlah. Di situ saya bingung harus berbuat apa Bang. Hari demi hari, ya kan? Justru lebih kacau Bang hidup saya. Oke. Lebih kacau Bang Nu. Setiap hari rasa yang diganggu makhluk halus tuh setiap hari. Joran itu setiap hari gangguin saya. Oh, masih ada dampaknya. Dampaknya luar biasa Bang Nu. Saya bingung Bang Nu. Ya kan? Sedangkan
kalau kita mancing gak menang gimana mau beli sajen. Iya, iya. Sampai bilang sampai begini, saya kesel kan. Saya mancing aja gak menang-menang, kamu gangguin saya terus. Terus mancinglah tuh di tempat-tempat yang biasa. Nggak ada lawan bang. Induk satu. Oh, menang. Wow. Biasa biasa tiket-tiket kecil mah nggak ada lawan bang. Oh, Cuma malah buat- ke situ ya iya. kemenangannya ya. Karena mungkin nggak ada persaingannya mungkin ya. Iya. Saya menghasilkan uang itu nggak jadi apa-apa bang. Saya menang event-event kecil, ya uangnya habis gitu aja. Oh, nggak merasakan kemenangan. Nggak ada bang. Ketika itu ya kan saya sadar tuh, ya kan. Apa saya lakuin apa sih selama ini saya hidup ini begini? Hidup saya untuk apa sih? Ya berarti lu setiap hari ini ngabisin waktu lu di pemancingan gitu. Setiap hari saya donasiin hidup saya tuh buat Iya. di empang, Iya, iya. buat di pemancingan. Oke, oke. Ya bersyukurnya saya nggak punya bos cuma satu. Gitu. Saya punya bos lagi yang lain, ya kan. Jadi Oh, gonta-ganti bos ya. gonta-ganti. Tapi memang joran yang saya isi itu, ya kan punya bos yang pertama itu, saya serahin lah ke dia, saya balikin sepulang. Karena saya udah capek bang lu, bukan karena menang mulu, ya kan. Iya, Tapi saya capek digangguin sama makhluk goibnya itu, iya, malah diganggu ya. diganggu terus. Udah bro, dipegang aja, itu buat kamu. Itu Bos udah juga, jadi hak kamu. bos juga Iya. malah ngasih. Ternyata dia licik bang no. Di situ saya kesel bang no, ya kan. Saya kesel banget di situ. Saya udah berkorban buat dia. Ternyata dia kayak gini ke saya. Iya, iya. Terus hingga akhirnya gimana tuh keadaan joran itu? Itu saya balikin ke sama teman saya pulangin ke sana. Ya kan. Udah saya ke tempat guru yang itu. Saya pulangin, saya minta bantu, dinetralin lagi saya. Ya kan. Tapi ini parah banget. Oke. Parahnya itu saya ya kan selama hidup saya rezeki saya bakal seret katanya selama ya kan saya apa yang saya hasilin tuh, jadi itu timbal balik bang lu. Iya, iya, iya. Sebab akibat lah ya. Iya sebab selama yang saya narikin duit itu sampai jadi saya ibaratnya arisan bang lu, Iya, iya. kayak arisan itu. Iya, iya. Jadi saya ngambil duluan tuh rezeki Iya, saya iya. yang buat Sisanya tinggal bayar-bayar sisanya doang saya gitu. bayar-bayar Oke. sampai sekarang saya masih bayar. Iya, iya. Mungkin kalau gue bisa jabarin mungkin poinnya nggak ada manfaatnya lah main-main kayak gitu bang ya. Non faedah, jangan musyrik. Iya, iya. Iya, Cukup saya berbagi pengalaman iya. ini, Iya. ya kan, mengedukasi buat masyarakat. Nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Karena semuanya itu balik lagi rezeki itu udah Tuhan yang atur. Iya, iya. Kita kembalikan lagi kita punya Tuhan tuh, ya kan, minta kepada Tuhan aja. Untuk syariatnya ya skill kita lah ya Iya. gitu ya. Balik lagi ke skill. Tapi kalau bilang ya kan ilmu itu memang ilmu itu menyatu kepada diri kita ya. Iya. Bang. Jadi sampai sekarang pun saya nyari uang di empang. Tapi Iya, nggak pakai sama- itu, iya, udah lebih ke skill ya, kemampuan betul. ketangkasan kita aja dalam bertanding ya. betul bang no. Kalau sekarang ya kan kita udah ya normal-normal aja lah, Iya, pokoknya intinya nggak ada manfaatnya lah ya Bang Bodi ya. nggak ada. Oke, oke. Mungkin maksud gue gini Bang Bodi. Mungkin ya ketika lu berkonsultasi lah minta kemenangan nih sama si dukun ini ya. Ketika joran lu itu dimasukin bekas ngukur mayat gitu. Apa mungkin sosok perempuan ini memang dititipin buat ngejaga joran itu gitu. Kalau yang saya lihat Dari Bang, sosok perempuan yang lu sosok perempuan itu justru yang punya itu bang lo, ukur itu karena kan usianya Iya. dari usianya itu bang. Iya, mungkin dititipin buat dia mungkin dia nuntut itu kali ya, maksudnya diambil gitu. Sepertinya kayak gitu bang no, ya kan. Iya. Karena ya kan kalau bicara orang halus gitu kan, ya roh-roh segala macam karena itu milik dia kan. Yang nggak mungkin rela bang no, itu dipakai sama manusia. Iya, dan mungkin juga dukunnya ini melakukan perjanjian ya. Iya. Sehingga ketika lu di situ melakukan terikat perjanjian itu ya perjanjian itu belum diputus, makanya dampaknya ini panjang gitu ya. Panjang bang no, dampaknya panjang saya. Dan sampai sekarang saat ini pun dampaknya masih saya harus bayar itu yang kemenangan Iya. saya receh yang saya pakai joran itu, dan joran itu
serahin ke dukun tersebut. Iya, selama kemenangan yang lu Iya. rasain ini harus lu balikin dulu nih gitu. Betul. Wah, berarti bahaya banget nih buat teman-teman semua nih yang hobi mancing, pastinya jangan sampai nih ngelakuin hal-hal yang macam-macam menurut dia. Enaknya sekarang ya kan, nanti nyeselnya di masa tua. Oke, pasti ada dampaknya ya. Pasti. Sebab akibat ya apa yang Sebab kita akibat. lakuin pasti bakalan berdampak ya. Itu entah itu positif ataupun negatif ya. Betul Bang. Oke Bang Brody. Nah, untuk seperjalanan spiritual nih, bos itu nggak kena dampak apa-apa. Owner nggak tahu apa-apa Bang. Owner Dan ketika cuma kalah gitu, maksudnya dia nggak nuntut apa-apa gitu. dia nggak nuntut apa-apa karena dia nggak ngerasain dampak apa-apa. Yang saya Bang yang melakukan ritual, si pelaku ritual. Iya ya, maksudnya Justru nggak ada saya. syarat-syarat khusus buat si bos Itu malah ya. makanya saya marah Bang Nu. Kenapa saya marah? Kamu punya uang seenak-enaknya kamu, nyuruh-nyuruh saya orang kecil. Iya. Saya kan di situ cari uang. Iya. Karena apa saya mau? Karena saya butuh uang. Duit lah yang Duit. membutakan semuanya ya. Betul. Kembali Iya. lagi uang yang membutakan itu semua. Gimana saya dibilang musyrik, ya Iya. kan? Disitulah karena uang saya bisa musyrik. Iya, itu jadiin pelajaran lah ya intinya Ya, pada makanya saat kan itu ya. Poinnya di situ buat ya kan masyarakat yang hobi mancing atau ya kan di luar, janganlah yang musyrik-musyrik jangan dilakuin. Itu doang. Pelajaran ya. Edukasinya seperti itu Bang. Pengalaman saya. Oke. Berarti ya lu ngejalanin itu semua karena nggak tahuan kita ya. Betul, kebodohan kita. Kebodohan ya kita kan? dan kita ditekan Diman- oleh faktor ekonomi. Iya, tertekan sama ekonomi dimanfaatkan sama orang berduit. Iya. Seperti itu Bang No. Oke. Untuk kondisi sekarang sih dengan bos-bosnya sekarang aman Ya, ya. kalau bos-bos sekarang sih ya kan saya nggak menyarankan juga. Justru saya dengan pengalaman saya itu saya nggak mau dan nggak mau jadi tumbal mereka. Saya nggak mau. Gitu. Iya. Maupun dia bayar berapa saya nggak mau. Kalau yang mau sama saya pakai jasa saya ya udah kita ikutin netral aja, normal aja. Iya, mengedepankan skill aja Iya, ya. menggunakan skill aja. Sisanya keberuntungan nih dia. Betul. Oke. Untuk pada saat pertandingan itu Bang Brody, berarti jelas-jelas lu kalah nih. Kalah Bang. Oke, itu di tiket berapa tadi? 10 juta. 10 juta itu. Itu lomba ikan apa? Itu ikan mas. Ikan mas. Iya. Oke. Karakter lombanya lomba apa tuh Bang Brody? Itu jatuhnya lomba. Varian. Tapi hadiahnya mobil. Yang main itu Cina-Cina. Emang bos-bos. banyak karakter lomba ya Bang Brody? Banyak dong. Kalau di dunia pancing itu kita kan ada galatama, ya kan Oke. lomba harian, ada galapungan. Bedanya apa tuh Bang Brody? Beda peraturannya aja. Oh, peraturannya aja. Gitu. Dari segi waktu juga. Segi yang setahu waktu gue tuh beda ya. Beda. Oke. Jadi Kalau begitu, galatama Bang. ini biasanya gimana Bang Brody? Kalau galatama ini ya kan kita dikasih waktu nih, ya kan dengan umpan yang udah dilarang itu ya kan, ada larang-larangannya, ya kan umpan yang diperbolehkan, ada peraturan umpannya, ada segala macam dan ikannya nggak dibawa pulang Bang No. Oh, kalau galatama tuh. Itu galatama. Kalau galapung? Ya hanya judi aja, jatuhnya judi aja itu ya kan. Oh, oke. Jatuhnya judi kita ya kan di situ di galatama tuh Bukan kita jatuhnya perlombaan judi. itu Bang Brody. Ya perlombaan ya Tapi kan. pakai pendaftaran ya. Pakai pendaftaran, pakai biaya biaya, pendaftaran ya kan. Di situ. Kalau galatama ya. Tapi kalau ya kan di lomba harian, ya Oke. kan kayak tadi kan lomba harian itu ya kan tiket yang besar dari yang besar sampai yang kecil-kecil banyak tuh, ya kan. Dari racing juga banyak gitu. Nah, yang kecil aja nggak usah yang gede-gede ya kan. Tiket-tiket 100.000 ya kan. Nah, itu mereka pihak Empang itu sama aja jual ikan. Karena ikannya boleh dibawa pulang. Nah, ikannya boleh bawa pulang. Oh, gitu yang Jadi membedakan peserta ya. terbanyak sama terbesar itu dapat hadiah. Oke, Gitu Bang No. Beda sama si galatama ini yang Iya. memang nggak bawa pulang ikan. Beda lagi sama galapung. Oh, ada lagi. Ada lagi. Galapung itu ya kan ikan yang kecil-kecilnya kita bawa pulang, Oke. ya kan ikan hidupnya nggak boleh dibawa pulang. Tapi kan di situ untuk menimbang terberat siapa, ya kan poin terbanyak siapa, disitulah, ya kan. Nah kalau buat para pemancing di situ skill mulai, ya kan. Oke. Mau coba-coba segala macem banyak Bang Nu, ya kan. Iya, ternyata dan yang bikin gue heran ini gila ya sampai hadiahnya itu mobil ya. Di kelas ya kan itu sih termasuk belum mewah ya. Oh, masih ada yang lebih gede lagi, Bang. Masih banyak Bang Nu. Ya kan 24 juta ya Bisa kan. bisa pertaruhan harga diri juga kali ya. Kalau sampai main dukun Kalau itu kayak sih gitu. kalau itu enggak ya, kebanyakan kalau main goib mistik banyak ya Iya, kan. iya. Tapi kalau sampai taruhan segala ya kan apa taruhan tangan apa ya kan Iya. itu enggak ada Bang. Oh, nggak ada ya? Jarang saya nggak pernah nemuin gitu. Iya. Ya kan. Iya. Saya nggak pernah nemuin Ya. tuh Bang. Intinya ternyata
Luar biasa juga ya. Luar biasa. Untuk Kalau kelas sekarang nomor itu pemancing. hampir se-Indonesia tuh banyak perlombaan memancing itu Iya. banyak perlombaan dengan karakternya beda-beda itu. Iya, iya. Aturan caranya Kalau di berbeda. setiap daerah mungkin sekarang udah banyak ya. Banyak. Oke, oke. Nah, buat teman-teman nih, bicara pemancing-mancing tadi dan gue juga ngerekomendasi banget umpan yang tadi gue kasih tahu nih. Pastinya kalian ini cocok banget nih buat yang suka hobi memancing. Langsung aja kalian pesen ke nomor yang nanti gue cantumin di kolom deskripsi. Kalian juga bisa pesen di aplikasi Oren karena nanti ada semua di kolom deskripsi dan gue cantumin di sini. Oke, Brody, sebelum kita tutup video ini nih, eh, lu bisa ngasih suka dan duka nggak sih buat orang-orang yang suka memancing gitu? Ini buat suka Ini dan duka. kameranya di sana Bang Brody, mungkin bisa ngasih buat ke penonton. Buat suka dan dukanya nih. Iya. Sukanya itu ya kan ketika kita juara ya kan kita selain dapat ikan, Oke. kita juga dapat uang gitu. Oke. Itu sukanya. Dukanya ketemu bos yang bajingan itu ya Oh, kan. iya. Bos yang laknat, Iya. kita dijadiin tumbal apa segala macam. Jangan sampai lah amit-amit ya. Buat kedi-kedi semua yang kedi mancing semua se-Indonesia ya kan. Tinggalin kalau bosnya model begitu. Oke. Ya. Saya juga ya kan cukup ngasih ya kan informasinya segini aja. Pengalaman saya dalam dunia mancing segini aja. Itu buat pelajaran kita semua. Oke, oke. Nah, buat teman-teman nih, gue juga menambahkan yang sekiranya berdampak dari hal-hal banyakan negatifnya, mendingan nggak usah dilakuin ya Bang Brody. Betul. Oke, Betul, Bang Brody, sekali lagi terima kasih banyak nih udah mau mampir di Timur Misteri buat berbagi pengalaman horornya, dan ini kisah benar-benar inspiratif dan horor banget nih. Lebih-lebih buat orang-orang yang suka memancing. Oke, buat teman-teman semua, kiranya itu aja nih yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Dan lagi-lagi apa yang diceritakan sama Bang Brody ini bisa kita ambil baiknya dan buang buruknya. Kiranya itu aja. Gue Ibnu Petrosidik dan Bang Brody pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Brody, thank you Bang Brody.